Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Pagi. Hingga kemarin banjir masih merendam ratusan rumah warga di Pekalongan, Jawa Tengah. Ketinggian banjir yang mengenangi permukiman bervariasi, diantaranya 20 hingga 70 cm. Banjir yang terjadi sejak 2 hari lalu itu terjadi akibat curah hujan dengan intensitas yang tinggi, serta diperparah dengan meluapnya air sungai Meduri dan sungai Bermi. Aliran sungai yang seharusnya mengalir ke laut tertahan dengan gelombang air laut. Petugas TNI Polri, BPBD Kota Pekalongan dan relawan telah berusaha untuk menutup tanggul sungai dan menutup luapan air, namun sementara belum terlalu efektif. Hingga saat ini sekitar 1.246 orang masih mengungsi di 18 lokasi pengungsian. Dan untuk mengetahui kondisi terbaru banjir di Pekalongan, Jawa Tengah, kita tanyakan kepada reporter TV1 Edi Mustafa yang berada di lokasi. Edi, jika dibandingkan kemarin, bagaimana kondisi banjir pagi hari ini? Baik Indra, untuk kondisi banjir sendiri di wilayah Pekalongan, untuk saat ini sudah mengalami penurunan debit. Jika sebelumnya mencapai 1 meter lebih, untuk saat ini kondisi banjir dengan ketinggian mencapai sekitar 30 cm. Hal ini karena di Sungai Bremi maupun Sungai Meduri itu debit air sudah mulai menurun sehingga pompa-pompa air yang menyedot banjir ini bisa maksimal sehingga banjir bisa teratasi dan mulai surut begitu, Debra. Baik, untuk saat ini wilayah mana saja yang masih terendam banjir dan di mana lokasi yang terparah, Edi? Untuk lokasi banjir sendiri yang paling parah itu di wilayah Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, serta di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Namun untuk kondisi saat ini di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat sendiri masih terdapat genangan-genangan air walaupun belum sepenuhnya surut, sehingga masih banyak warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Begitu, Rendra. Untuk warga di pengungsian saat ini ada berapa, Edi? Menurut data dari BPBD Kota Pekalongan, bahwasannya untuk warga yang mengungsi di beberapa titik lokasi, yaitu di sekitar ada di 29 titik lokasi pengungsian, itu berjumlah sekitar 1.964 jiwa yang mengungsi. Hal ini karena masih banyak warga belum pulang ke rumah karena di dalam rumah masih terdapat genangan air. Sehingga warga memilih untuk bertahan di lokasi pengungsian karena juga warga itu khawatir jika sewaktu-waktu hujan dengan intensitas yang tinggi banjir kembali lagi, sehingga warga memilih untuk sementara bertahan di lokasi pengungsian. Itu, Rendra. Baik, lalu bagaimana dengan bantuan untuk para pengungsi korban banjir ini? Apakah sudah terpenuhi seluruhnya, Edi? Untuk saat ini bantuan logistik mungkin makanan mungkin dari pihak pemerintah Kota Pekalongan, dari Dinas Sosial, serta dibantu dengan dari kepolisian yang memberikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik dari para warga pengungsi. Namun masih ada beberapa kebutuhan, mulai kebutuhan dari anak-anak maupun obat-obatan saat ini masih mengalami kekurangan. Mulai dari seperti obat-obatan masuk angin ataupun gatal-gatal, karena banyak warga pengungsi itu yang mengalami gatal-gatal gitu. Lalu upaya untuk penanggulangan banjir ini, seperti tadi Anda katakan ada tanggul yang jebol, ini seperti apa? Untuk lokasi tanggul yang jebol sendiri, posisinya berada di Sungai Meduri. Itu sekitar 10 meter itu tanggulnya kan tidak kuat debit air sungai, sehingga mengalir ke pemukiman warga, sehingga selain di wilayah Kota Pekalongan sendiri, luapan dari Sungai Meduri itu juga meluap ke wilayah Kabupaten Pekalongan juga. Begitu, Reza. Baik, terima kasih Edi Mustafa mengabarkan langsung dari kondisi banjir di Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Edi.